Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla dengan umur panjang yang diberikan kepada kita. Semoga kita tidak pernah bosan menjadi orang baik. Semoga kita menjadi kayis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang senantiasa bisa menunduk demi menyiapkan bekal bagi kematiannya. Kajian kita surat Yunus, karena surat At-Taubah sudah selesai. Malam ini kita memulai dari ayat yang pertama. Adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Kategori surat ada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah yang diturunkan di Mekah, lebih tepatnya yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah, itu Makkiyah. Kalau surat Madaniyah diturunkan setelah Nabi Hijrah, meskipun kejadiannya di Mekah, seperti surat yang turun ketika Nabi Haji Wada, keberadaannya di Mekah, tapi kategori suratnya Madaniyah karena turunnya setelah Nabi Hijrah. Penting untuk mengetahui pengkategorian Makkiyah dan Madaniyah, karena secara uslub dan secara konten tema ada perbedaan. Surat Makkiyah berisikan yang pertama takrirut tauhid al-uluhiyah, penetapan tauhid uluhiyah. Jadi Nabi mendakwahkan tauhid uluhiyah. Loh, rububiyahnya bagaimana? Rububiyahnya sudah ada pada setiap manusia. Orang-orang kafir Quraisy yang Nabi diturunkan di sana, mereka meyakini Allah adalah Tuhannya dan mereka mengucapkannya. Biasa mereka membaca Bismillah Warabbil Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah, Bismikallahumma. Biasa mereka memulai pekerjaan atau dalam hal-hal tertentu bersumpah menyebut Allah, karena Tuhan adalah Allah, alias tauhid rububiyah itu sudah melekat pada setiap orang. Dan Allah nyatakan yang demikian. Nabi SAW disuruh bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan coba perhatikan apa jawabannya. Pasti menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Oleh karena itu Nabi berdakwah pada periode sebelum hijrah atau ketika di Mekah adalah takrirut tauhid al-uluhiyah.
Kemudian konten yang lain dari surat Makkiyah adalah mukhatabatul aql al-bashari, mengajak akal agar berpikir, mengajak akal agar berpikir, sehingga sampai kepada satu maksud. Kalau sudah mengakui Allah Tuhannya, berarti konsekuensinya menghambakan diri hanya kepadanya. Jadi mukhatabatul aql al-bashari. Kemudian konten surat Makkiyah yang lainnya adalah al-muhawalah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Isinya adalah ayat-ayat yang terkait upaya mengajak manusia dari penghambaan diri kepada hamba beralih kepada menghambakan diri kepada Allah saja. Kemudian diantara kontennya adalah al-ma'rakah ma ahlil fasahah. Jadi bertempur atau ya bertempur begitu, dalam tanda petik bertempur menghadapi orang-orang yang fasih bahasanya, orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang tingkat sastra bahasanya sangat tinggi sekali. Maka ayat-ayat Makkiyah uslubnya sesuai dengan kondisi tingkat bahasa mereka. Kemudian narasi ayat-ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu syiddah, keras, karena yang dihadapi adalah orang-orang kafir. Ini diantara konten surat Makkiyah. Berbeda dengan surat Madaniyah, isinya tentang syariat, tata cara peribadahan, tentang adab, tentang akhlak, kemudian tentang balasan surga dan yang lain-lainnya. Dan uslubnya, narasinya, narasi ayat-ayatnya adalah kelembutan, karena dihadapi adalah orang-orang mukmin. Kemudian apalagi konten tentang Makkiyah, al-hadits anid dunya annaha masru'atul akhirah. Setelah beberapa poin tadi kita sebutkan konten ayat-ayat Makkiyah, mulai dari taqrir tauhid al-uluhiyah, kemudian al-muhawalah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, kemudian mukhatabatul aql al-bashari, kemudian al-ma'rakah ma ahlil fasahah. Di dalam surat Makkiyah juga ya, berisikan tentang dunia, bahwasanya dunia itu ladangnya akhirat. Jadi orang-orang yang di Mekah diingatkan dunia ini bukan tujuan, tujuan adalah akhirat. Maka berbuatlah di dunia dengan tepat, karena bukan tujuan, jangan hidup tujuannya dunia. Baik, kita sekarang melihat yang berikutnya tentang surat Yunus. Tadi pembukaannya, perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Yunus uftutihat bil wahyi wahtutimat biha, dimulai dengan penyebutan wahyu. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban an auhayna
ila rajulim minhum an anzirin nas. Apakah manusia itu heran ketika kami mewahyukan kepada seseorang dari mereka? Jadi disebutkan tentang wahyu, disebutkan tentang wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan wahyu yang diembannya. Ini awal ayat. Nanti akhir ayat juga demikian. Akhir ayat juga demikian. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Ikutilah apa yang diwahyukan, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah. Jadi awal ayat isinya menjelek-jelekan orang kafir. Apakah kalian heran ketika kami utus manusia dari kalangan kalian juga yang diberi wahyu? Dan diakhiri dengan pembahasan tentang wahyu agar Nabi bersabar dengan wahyu yang diembannya. Jadi ini terasa narasi adalah narasi ayat Makkiyah, terasa. Kemudian yang tadi sudah kita sebutkan di dalam surat Yunus berisi tentang dunia, perkara-perkara dunia, agar manusia jangan terkecoh. Itu bukan tujuannya. Tujuan adalah akhirat. Maka dunia adalah ladang yang mereka bercocok tanam untuk mendapatkan panen. Panennya di akhirat nanti. Kemudian di dalam surat Yunus berisikan tentang al-ba'ts, tentang hari kebangkitan. Karena dunia bukan tujuan, tujuan adalah akhirat. Harus sadar dunia ini berakhir, yang nanti manusia ada kehidupan lagi setelah kematian, dibangkitkan kembali. Kemudian di dalam surat Yunus ini juga al-hadits anil ghabirin kay ya'tabiru. Ada dibahas tema tentang orang-orang yang menentang Allah, yang durhaka kepada Rasulnya, yang kemudian Allah azab mereka biar manusia-manusia yang membacanya, yang mengetahuinya mendapatkan ibrah, pelajaran. Orang-orang kafir Quraisy didakwai agar bertauhid uluhiyah yang merupakan konsekuensi tauhid rububiyah yang telah ada pada mereka, dan kemudian mereka ditakut-takutin dengan diturunkan kejadian-kejadian umat terdahulu yang Allah binasakan. Apakah kalian mau seperti mereka, orang-orang yang menentang nabinya? Sekarang giliran kalian berhadapan dengan nabi yang terakhir, apakah akan menentang juga? Akan diadab seperti mereka? Jadi diceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu, kaum-kaum dari nabi terdahulu, biar mendapatkan pelajaran. Kemudian kenapa dinamakan surat Yunus? Kalau kita baca dari awal sampai akhir, mana penyebutan surat Yunus kecuali sebentar sekali. Jadi disebutkan tentang Yunus hanya ada dalam satu ayat, yaitu ayat 98. Hanya ada dalam satu ayat saja, yaitu ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus
lamma amanu kasyafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Terus kenapa dinamakan surat Yunus? Padahal kisah-kisah Nabi yang lainnya di dalam ayat ini lebih panjang-panjang. Terlebih kisah tentang Nabi Musa lebih panjang. Kok enggak dinamai surat Musa? Malah al-isyarah an qissati Yunus lamhah qalilah, cuma sebentar, sedikit, kok kemudian dijadikan sebagai nama surat. Jawabannya adalah di sini ada pesan penting sekali tentang apa? Al-mau'idhah qabla fawatil awan. Nasihat di titik penghabisan. Yang terpenting, nyawa belum sampai kerongkongan, taubat itu berlaku. Pada ayat yang tadi kita sebutkan 98, itu kaumnya Nabi Yunus itu hampir diadab karena durhakanya mereka kepada Nabi Yunus, hampir diadab. Allah mau timpakan adab, tetapi kemudian nasihat bermanfaat untuk mereka dan mereka bertobat, akhirnya tidak jadi diadab. Jadi poin penting ini yang hendak disampaikan di dalam surat ini, sehingga dinamai surat Yunus. Padahal isyarat tentang kisahnya hanya sebentar sekali. Nah, itu sebabnya dinamakan surat Yunus. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak seluruh ayat-ayat dalam surat Yunus adalah makkiyah. Ada yang mengatakan demikian. Padahal yang namanya surat ya makkiyah keseluruhannya, madaniyah keseluruhannya. Makkiyah keseluruhannya, seluruh ayatnya makkiyah. Madaniyah keseluruhannya, seluruh ayat-ayatnya adalah madaniyah. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan ada ayat di dalam surat Yunus yang bukan merupakan ayat makkiyah, dia adalah ayat madaniyah. Yang dimaksud adalah ayat yang ke-94. Apa kata sebagian para ulama tersebut? Ketika melihat ayat ini, yang disinggung adalah Yahudi, ahli kitab. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Khitabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Kitab-kitabnya Nabi. Kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, yaitu ahli kitab. Kan disebutkan ahli kitab, kata sebagian ulama. Dan yang namanya ahli kitab, Nabi kan belum berjumpa kecuali ketika di Madinah. Yang namanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Nabi belum menjumpai ketika di Mekah. Nabi menjumpainya di Madinah. Tapi di dalam surat Yunus disebutkan ayat ini nyinggung ahli kitab, berarti ayat ini dikecualikan. Ayat ini adalah madaniyah. Tetapi Syekh Muhammad Al-Buraidi menjelaskan pendapat ini terbantahkan, karena yang namanya surat kalau makkiyah ya makkiyah keseluruhannya, madaniyah ya madaniyah keseluruhannya. Terus ayat ini bagaimana menyinggung ahli kitab? Iya, menyinggung ahli kitab, tapi bukan berarti ayat ini dikatakan madaniyah, karena di Mekah masih ada ahli kitab yang tersisa.
seperti Waraqah bin Naufal. Tersisa, dan Nabi dikatakan kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang terhadap apa yang kami turunkan, coba tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi bukan berarti ini Madaniyah, karena Nabi disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Di Mekah ada, yaitu Waraqah bin Naufal. Artinya ahli kitab yang tersisa dan ada di Mekah. Sedikit kita balik pada pembahasan ini pas tadi yang tadi pagi dibahas di pesantren mahasiswa. Apa maksud ayat ini? Kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu, coba tanya kepada orang-orang membaca kitab sebelummu. Apakah Nabi ragu-ragu? Apakah Nabi ragu-ragu? Yang jelas tidak mungkin Nabi ragu-ragu kepada Al-Quran, gak mungkin. Nah, semacam ini dibahas di pelajaran usul fit tafsir. Jadi teman-teman mahasiswa belajar usul fit tafsir. Jadi biar jangan terkecoh seperti orang Syiah itu membuat syubhat. Orang Syiah membawakan ayat ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, hitopnya Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak melakukannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah. Apa kata orang Syiah? Nabi Muhammad ditegur oleh Allah gara-gara menyembunyikan risalah, tidak disampaikan, makanya ditegur. Lebih lanjut orang Syiah mengatakan risalah apa yang disembunyikan oleh Nabi? Risalah yang berupa pengganti beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi tidak mau menyampaikannya, makanya ditegur. Ini syubhat dari Syiah yang luar biasa sekali. Dan dengan tema tadi pagi untuk kajian mahasiswa, itu jawabannya pada pelajaran usul fit tafsir.